Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi' pun Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai anak kita harus menyadari betul bahwa sukses atau tidaknya kita hidup di dunia tidak lepas daripada doa dan dukungan kedua orang tua kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahwasannya tidak ada keramat yang ampuh di dunia ini selain doa seorang ibu. Kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau meriwayatkan bahwasannya doa seorang ibu kepada anaknya makbul, mustajab, laksana doa seorang nabi kepada umatnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kebahagiaan bagi kita tatkala orang tua kita masih hidup bersama kita, lalu kita meminta doa kepada keduanya. Suatu kebahagiaan bagi kita, tetapi suatu penyesalan bagi kita ketika orang tua kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita tidak pernah meminta doa kepada keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari sebagian para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tarkut doa lil walidain yadikul isya alal walad, yang artinya tatkala seorang anak tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, maka bisa jadi itu yang menyebabkan hidup sempit seorang anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertanya mengapa hidup kita di dunia mungkin selalu penuh dengan ujian. Kalau kita bertanya mengapa hidup kita teramat sempit dengan rezeki yang kita miliki, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita berkaca bagaimana hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala seorang anak lupa bahkan tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya, maka itu jawaban yang bisa menyebabkan sempit hidup seorang anak. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika orang tua kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah semestinya meminta ridho walaupun mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita supaya mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita? Ya mungkin orang tua kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi tempat bagi kita untuk berbakti di dunia selain kita meminta ridho kepadanya. Bagaimana meminta ridho kepada keduanya? Yang pertama, ayyakunal waladun solihan fi nafsihi, yaitu kita berusaha untuk menjadi anak yang solih. Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebahagiaan yang didamba-dambakan oleh orang tua selain ia meninggalkan atau memiliki anak yang solih. Anak yang solih adalah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang solih adalah ia yang senantiasa taat kepada Allah dan menjalankan sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, supaya kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma, yang artinya kita harus senantiasa menyambung silaturahmi kepada kerabatnya maupun kepada teman-temannya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah berada di bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Maka sudah sepatutnya sebagai anak yang solih kita menyambung silaturahmi kepada saudara maupun kepada teman-teman dari orang tua kita, karena mereka akan merasakan kebahagiaan tatkala kita menyambung silaturahmi dengan teman maupun kerabatnya. Lalu yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan ridha dari kedua orang tua kita, yang pertama, ayyastaghfir lahuma
wa yad'u lahuma wa yatasaddaqu anhuma, yang artinya kita beristighfar, kita bersedekah, dan kita mendoakan yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan, kita akan mendapatkan ridha dari orang tua kita walaupun mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa bermanfaat supaya kita tidak lalai untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita baik di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.